Ya, selamat datang di Horror Desk episode ke nggak tahu berapa, mau nggak apa belum berapa? 7 ya. Ya, episode ke-7 bersama saya Popo Dan saya Sableng. dan hari ini narasumber kita ini spesial ya. Spesial sekali. Spesial sekali. Negosiasinya alot ini. Alot ya, ternyata alot. Perlu konflik rumah tangga sedikit. Bumbu-bumbu baru bisa ini. Jadi selain itu juga ini bertindak sebagai saksi ya, berarti saksi kan? Ya, saksi dari ceritanya Sableng kemarin itu. Menguatkan cerita saya. Ya baiklah, jadi langsung saja kita dipanggil ya wis Dan di sini langsung silakan memperkenalkan diri. Ya, halo teman-teman, saya Olive, istrinya Sableng. Saya hari ini mau cerita 2-3 cerita lah ya, sama klarifikasi yang kemarin-kemarin itu. Soalnya emang kalau Sableng itu kalau cerita itu emang anti klimaks. Jadi siapa tahu nilainya dari Popo bisa naik. Oh iya, baik. mau direvisi. Aku jadi tertekan nih, kudu nilai lo api. Tapi silakan bercerita dulu, kalian kenalnya di mana gitu. Loh, ini podcast opo. Ya udah. Oke. Berarti ini 3 cerita ya, Oli akan 3 cerita. 3 cerita atau mungkin kalau ada sisa waktu bisa lebih dikit. Nah, langsung ditetapkan 3 aja. 3 aja. Iya. Oke. Karena nanti kalau 4 tuh kan Oh iya. angka jelek ya. Iya. Oh iya. Jelek ya. 3,5 nggak apa-apa. 3 aja, jangan sampai 4. Ya, Oh, baiklah. pokoknya jangan 4. Berarti cerita pertama Ini enggak ding. Kan yang onsen itu klarifikasi. Ya. Iya. Tuh, 4 aja nggak apa-apa. Iya, Ya. Nah, ini dia pertama mau yang cerita yang di episode 2 ya, yang di onsen itu. Onsen apa onsen itu? Kalau usah nyebut episode-episode. Oh iya. Ya, susah itu nanti. Ya langsung. Jadi ini Biar yang pertama denger. ini ya. Klarifikasi Klarifikasi. berkaitan dengan cerita di yang kemarin-kemarin. Kalau belum lihat ya Makanya lihat lihat dulu. Lihat dulu. Ya langsung silakan untuk Olive. Ya. Monggo. Jadi waktu itu kan kita ke Jepang itu kan settingnya waktu itu kita kan ke Jikokudani. Jikokudani kan desa banget lah ya. Itu jam 6 sore itu mereka itu udah tutup semua gitu. Jadi kayak suasananya tuh remang-remang. Jadi waktu itu kita dikasih pilihan mau pilih onsen yang private atau onsen yang onsen yang rame-rame yang di hotel gitu, publik. Jadi kalau publik itu wanita sendiri, pria sendiri. Jadi kita waktu itu ya udah nyoba dua-duanya aja, mumpung udah sampai Jepang kan ya. Jadi kita pilih yang publik sama yang private. Ternyata waktu yang private itu kita kan naik mobil tuh dianterin. Tapi kok jalanannya kok kayak masuk perkampungan gitu, gelap. Jadi gelap, lampunya pun remang-remang semua. Terus kita masuk ke rumahnya pun itu baru dinyalain semua. Jadi onsen itu kita datang tuh sendirian, terus bentuknya kayak taman gitu. Tapi cuma kita berdua, terus orangnya baru nyetingin tuh nyalain lampunya satu-satu, terus nanti kita jemput lagi 1 jam lagi. Mereka bilang gitu kan. Terus habis itu ya udah kita ditinggal tuh. Terus kita nyiapin, terus itu onsennya aja bentuknya kayak kolam gitu tapi bebatuan, jadi kan di taman gitu, jadi langsung atapnya langit gitu. Habis itu kayak kita nyalain kerannya dulu, terus udah foto itu habis itu kan kita pertamanya sih ya biasa aja, terus habis itu Rian kan ngomong yuk foto yuk. Habis itu waktu dia foto tuh kok ada opsnya kan, terus gantian aku yang foto, nggak ada. Terus habis itu suasananya kan emang kok lama banget ya di sini, lama-lama kan maksudnya kok udah creepy gitu kan, gelap-gelap kok, maksudnya gelap-gelap 1 jam sendirian. Jadi itu perumahannya tuh kayak sebelah-sebelahnya tuh ya kosong. Jadi kayak kita tuh perumahan, terus habis itu
sebelah-sebelahnya tuh ya gelap gitu loh. Orang kayak desa banget. Orang kita ke minimarket aja kalau yang di Tokyo itu kan jam 12 malam aja masih ada. Kalau ini orang-orang tuh udah kayak masuk rumah semua. Jadi emang settingnya gelap. Terus habis itu udah kan Rian ngomong loh kok nggak ada yang punya clear. Kalau yang punyanya dia ada opsnya. Tapi habis itu pulang ke ryokannya tuh ya juga creepy sama sih kan nyarinya yang murah, kita kan low budget kan jadi nyarinya kan yang ryokan di terus habis itu nggak beli ya di tit nanti ya terus habis itu sampai ryokan pun kayu-kayunya kan kriat tuh, terus habis itu nyalain lampu itu dia bisa marah-marah sendiri habis pulang dari itu tuh kayak kayak emosi gitu padahal biasa yang marah-marah tuh aku terus aku ngomong lah apa sih kok itu terus sampai malam tuh kita nggak nyalain pemanas padahal itu 4 derajat toh pagi itu dia baru sadar kok aku nganu ya tadi malam kok nggak sadar apa ya jadi pagi itu dia udah lebih kayak loh kedinginan kita berdua kan pagi kedinginan kok dingin banget ternyata kayak nyalain pemanas dan kayak Dan tuh ngomong nggak selimutan juga jadi kayak Dan badannya katanya aku semalam tuh badannya panas banget kayak emosi gitu jadi mungkin kan juga ketempelan juga tapi kan nggak cerita terus habis itu baru naik kereta tuh baru mikir-mikir ada something waktu foto itu gitu. Tapi nggak dibahas. Terus kita baru bahasnya di waktu naik tren itu. Waktu naik tren apa Indonesia? Piye iki? Wah. Oh. Aduh. Ini enggak tahu daerah kompak. Tapi real ini kejadian real. Ya, itu klarifikasi. Yeah. Seperti itu. Oke. Tidak berpengaruh terhadap nilai tapi ternyata ceritanya cuma klarifikasi tidak berpengaruh toh. Iya. Klarifikasi nggak mau ngubah nilai. Aku lali aja deh nilai. Ya udah. Baiklah, berarti sekarang masuk cerita yang pertama. Tadi klarifikasi. Berarti klarifikasi. Sekarang masuk cerita yang pertama. Tuh. Yang klarifikasi itu enggak usah. Yang apa? Klarifikasinya ada dua ternyata. Yang di Boja itu kan dia kan kalau Padme waktu kecil itu kan emang kayaknya sensitif ya. Ini klarifikasi buat yang belum tahu ya, klarifikasi nyambung sama episodenya Nathan. Ya, cerita tentang anak itu. Yang anak melihat roh. Ya, saya sempat ngomong dikit toh waktu itu aku ngomong Siti itu lah. Tapi sudah dijudge. Karena kalau cerita aku sudah kurang ya makanya aku cuma iki sing sing lihat ke atas, lihat ke langit-langit. Bapak sama Cica itu. Ya, oke. Jadi kalau Padme itu kan anak kita itu emang sensitif sih. Jadi waktu kecil sih. Jadi kalau dia itu yang di toko kita itu sebelahnya kan kuburan tuh. Dia tuh pernah kalau masuk ke rumah itu selalu nggak apa-apa gitu. Jadi selalu kayak gitu. Jadi tapi pernah juga keluar dari rumah kan, depan rumah tuh ada pohon murbe kan. Pohon murbe itu. Pohon murbe itu kayak blackberry apa ya? Pohon murbe itu dia di depan tokoku itu sebelahnya sing kecil-kecil ya. Merah-merah kersen. Nah, Nah, itu kan sebelahnya pohon murbe itu kan kuburan persis tuh. Dia malah dada di situ. Oke. Terus habis itu yang itu berlanjut tuh pergi yang ke kafe itu. Dia juga langsung itu kayak Mah, ada bapak. Bapak apa? Ngawur kamu aku gitu. Bener loh. Umur berapa nih? Ini umur berapa? Setahun 2 tahun lah. Dia kan soalnya baru ngomong awal-awal, cuma ada jelas sudah kayak bisa cerita gitu. Jadi kalau lihat apa-apa dia masih nggak apa-apa, takut tapi dia kayak meyakinkan diri sendiri tapi nangis tapi diberaniin gitu loh. Jadi nggak apa-apa. Jadi tiap kali ke
Bib itu selalu. Iya, tiap kali ke toko tempatku itu selalu dia pas diajak masuk kan, diajak makan. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa, tapi mukanya ekspresi Sedih, takut gitu. sedih gitu. Jadi mamahnya sendiri takut jadinya. Oke. Padahal kita kan kalau anak segitu nggak mungkin bisa tahu sebelahnya ini kuburan loh, medeni loh, Rak. Mungkin ngono to, Po. Ya, tapi kan bisa juga anak kecil enggak ada apa-apa ngomong enggak apa-apa kalau walaupun enggak lihat apa-apa. Dari ekspresinya kita kan bisa loh, kok ngene ya gitu kan. Jadi kita kan rodo-rodo piye gitu. Oke, ya. Olive ini tapi nganu. Penakut apa pemberani? Kalau dulu sih penakut. Terus makin lama kan ya beranilah lama-lama. Gara-gara Sableng nih cerita anti klimaks ya. Terus jadi berani. Ya kayaknya. Ya, habis yang ceritanya kapan tuh siapa? Nah, itu Wahyu itu tuh. Oh iya, Itu ada cerita. Jadi waktu itu kan aku kan nonton film tuh sama dia tuh. Lah dia kan yang fotonya yang hantu pemancing itu kan di setting, di lighting sama dia kan, di cahayanya diterangin kan. Nah habis itu kita nonton film tuh, aku nonton Revenant tuh waktu itu. Revenant bukan Revenant itu film Korea. Film Korea hantu. Serial. Nah habis itu kan lagi nonton tuh, lah dia kan ngerangkul gini kan. Posisi tanganku gini loh. Yang satu ngerangkul, yang satu gini di kasur kan, dipan itu kan. Yeah. Nah terus lagi nonton lah dia kan kadang kan biasa kan gini-gini kan, berisik gitu loh. Aku kan nggak seneng, kadang skalor gitu loh Terus aku marah, kamu kisah gini gitu loh, wong nonton kok gini-gini Gini loh. Bunyi gini loh, jadi di kasur kan dipane bunyi ya. Terus ngomong loh. Terus dia ngomong loh, aku tuh ndak gini-gini ya nih, wong aku nganu kegesek rambut mungkin, ya ndak mungkin lah wong tangannya denger gini-gini kok. Terus dia ngomong waktu itu sing itu ya gara-gara aku nerangke fotonya itu jadi serem banget soalnya. Dia ngomong gitu. Itu Popo gak mau lihat. Mungkin harus dilihat. Malam-malam itu loh, Po. Males aku. Loh. Tapi ya, Liv. Terargumen. Sableng itu waktu di sini, waktu rekaman, itu dia juga sering ngene memang. Ya memang. Sering ngene. Ya memang kan emang aku kan tahu kan. Dia emang seringnya kan gini kan. Makanya kan aku marah waktu itu. Loh, kamu ki sing gendah tau orang kita kayak nonton, aku pakai headset, dia pakai headset kan. Kok gini kan mengganggu tau. Kita lagi nonton konsentrasi kok gitu. Terus ternyata bukan. Nah, menurutku itu Sableng. Enggak. Tapi dia enggak sadar karena kebiasaan ngene. Ayo, kowe tiap kali ngene apa sadar? Ayo, pernah enggak kowe ngene enggak sadar? Posisi itu gini, Po. Terus dia begitu tanganmu diem loh. Loh, iki lho aku langsung tanganmu ki nempel. Tanganku nempel dah. Rangkulnya nempel. Rangkulnya nempel. Oh, nempel. Ini loh. Ini dikira gini. Ini sing bunyi. Padahal aku gini posisi. Yo. Suaranya jelas tapi aku kerasa. Terus habis itu aku malamnya tuh aku itu ya sing aku ngomong tuh loh AC-nya kan panas banget. Oh iya. Terus aku marah-marah. Malam yang sama. Terus aku langsung kayak kan kalau aku kan memang penakut tuh, tapi nih aku takut tuh aku selalu bilang Yesus gitu. Jadi kayak otomatis gitu loh, ben aku kayak biar ada yang jagain gitu lah. Jadi malam itu tuh aku langsung kayak marah-marah. Dani AC ini tuh nyala gitu loh. AC ini tuh nggak mati tapi itu apa namanya? Settingan kalau settingannya berubah, Bu. Oke, jadi bukan jadi ini kayak bengung terus nanti berhenti kalau udah derajatnya udah segitu tuh dia kan berhenti itu. Nah, tapi waktu itu aku bisa jam berapa ya? Jam 2-an malam itu saya marah-marah loh. Nah, memang tapi sadar antara sadar enggak sadar ya. Jadi kayak aku setengah tidur tapi aku ya kak keganggu gitu loh. Kok sumuk banget sih? Gila sih. Kok hari itu bisa panas banget gitu. Tak cek settingannya memang berubah loh, kok enggak ini. Padahal aku enggak ngubah juga itu. Oke.
Ya naik setengah karena ada saksi. Jadi naik setengah. Saksinya 2. Saksinya 2. Iya. Loh kok bisa 2 saksi 2 deh? lawan 1. Apa nih? Loh, saksi 1 toh. Kamu kan korban. Oh, iya. Oh. Oke. Jadi klarifikasinya udah ya nih? Udah. Berarti tadi itu 2 klarifikasi, 2 cerita apa 2 klarifikasi? Sama tambah 2 cerita. Nanti Oh 2 ya, cerita. berarti ini sekarang Masuk cerita ke pertama. Mm-mm. Cerita Iya. pertama. Oke, berarti cerita pertama. Lah itu kan berlanjut tuh. Jadi kalau di rumah tuh emang aslinya ada. Jadi kalau yang mungkin tek tuh mungkin keganggu gara-gara Rian nerangin itu ya nggak seneng juga apa gimana itu ya nggak tahu juga. Cuma waktu pertama kali pindah itu, jadi aku sama Rian sama mbakku tuh ya pokoknya yang tinggal di situ lama tuh selalu hari pertama pindah kita selalu dimimpiin. Ya sama ini ya cerita gitu. Dimimpiin sama Enggak. kalau mbaknya sih Lah, iki piye beda cerita terus iki. jadi Wah. kalau mbaknya iki komplotan iki. Wah. Waduh. kalau mbaknya itu diliatin langsung malahan. Ya, oke. Nah, jadi kalau yang mimpi itu pertama kali datang itu ya, mimpi itu kayak cewek rambutnya panjang, bajunya ungu. Terus dia tuh kayak ngajak keliling rumah, yuk keliling yuk. Tapi dilihatin tuh rumahnya. Ini kamar tidurnya, ini dapurnya. Jadi kayak dia nunjukin tur rumah, tapi rumahnya tuh kayak bukan rumah itu. Jadi rumahnya kayak gede banget, kayak dia tuh mau ngenalin gitu loh. Ini loh, terus aku sampai jadi kayak aku ngigau juga. Hah? Lah kok besar banget gitu. Oh, yang besar banget itu rumah. Takut. Iya. Jadi aku takut. Waktu itu kan masih penakutkan. Soalnya belum kenal Rian lebih dalam yang kalau cerita anti klimaks itu. Nah, terus habis itu kan Patme kan umur 6 bulan kan aku ambil Mbak kan. Nah, Mbakku tuh kan juga tinggalnya ya kamar pembantunya tuh di atas. Jadi ada kayak tangga spiral, terus habis itu ada tandon di depannya, terus baru kamar kan. Nah, kalau mbaknya kan biasa kan apa sholat apa gitu jam 6 maghrib gitu kan. Nah waktu itu tuh maghrib tuh dia keluar. Terus beda ini kemarin ngomongnya malam-malam 9 Oh, ya, toh? pas sudah selesai. oh udah selesai nganu. Oh. Nah, aku udah tahu nih yang bener yang mana aku nggak tahu nih. Wah. Aku ingetnya gitu sih. Aku ya inget gitu. Enggak pas sholat deh kan, sholat kan kadang kan mesti apa namanya? Berarti minggu depan 4 Mei. Iya. Depan anak Saksi kedua. biar tambah ceritanya bener. Nah itu habis itu di tandon tuh ya, ada cewek baju ungu juga rambutnya panjang tapi ngadep belakang gitu. Nah, itu. Terus mbakku cuma bilang aku di sini mau kerja jadi nggak bakal ganggu juga. Nek kamu meh ganggu ya aku maksudnya kita sama-sama lah nggak usah ganggu gitu. Terus ya udah hilang. Habis itu kayak aku pun ya gitu. Habis itu hilang nggak pernah diketoki lagi gitu loh. Maksudnya kayak nggak pernah mimpi lagi, nggak pernah diketoki. Nah, supirnya dia tuh juga pernah. Oh. Supirnya dia itu waktu itu dateng kan. Penakut Penakut banget kalau itu. Jadi itu kan dulu tahun lagi. itu beberapa tahun sebelum aku nikah tuh. Jadi kan aku nggak tinggal situ. Jadi ada tantenya itu biasa nginep situ kan. Cuma siang itu tuh rumahnya kosong. Lah dia kan nungguin Rian. Jadi dia nunggu di dalam. Mbak kunci serep nunggu di ruang tamu. Lah tapi dengar di dapur kok ada suara klotek-klotek gitu loh. Orang masak. Siang itu. Terus bilang, Ci. "Loh, Ci gitu. Panggil-panggil. Ini maksudnya tante. Tante. Ci. Terus kok masih masak? tapi kok masih masak. Dia Terus tiduran terus dibuka pintunya. Kan dulu masih pintu ketemu pintu lagi sebelum direnov. Nah. Gue rasa melu cerita. Terus. Waktu buka pintunya ngintip toh, loh kok ada orang. Dia langsung laring ngunci pintu, terus ngacir, terus tak tunggu di pom bensin ya, gitu. Tapi kan suara klotek-klotek itu bisa apa aja. Maksud apa suara minyak ngono barangnya? Enggak.
cuman kayak orang masak pakai wajan kompor loh. gitu. Ini sopir tapi ini sebelum Sebelum mimpi baju ungu kuwi. aku udah. Aku sudah. Cuman si Oli Aku belum. kan belum tinggal sana. Iya. Oh, jadi timeline-nya Rian, Sopir Olive, mbaknya. Mbak E. Ya itu. Oke. Seperti itu. Loh, tapi yang sopir kan belum tentu si jubah ungu itu. Ya, nggak ngerti. Nah, habis itu, ada lanjutan. habis itu toh yang Rian nerangin itu toh, nerangin yang fotonya Wahyu itu, barangku tuh hilang. Oh iya itu. Jadi aku tuh sampai tak doake sing doa Santo Antonius kok hilang tuh karena apa gitu loh. Soalnya tak cari lah, wong aku biasa kan, aku kan punya penjepit bulu mata tuh. Biasa tuh masih tak taruh ke nakas yang buat makeup itu, selalu di situ dan tidak pernah dipindah-pindah. Jadi yang habis nonton itu tuh besok pagi nih, padahal malam itu masih ada di situ tuh aku lihat, karena aku soalnya kalau malam kan lepas offline tuh. Pagi itu kan harusnya kan ya tetap di situ tuh. Masa bisa pindah sendiri loncat kemana? Itu jadi tidak ada loh. Sampai mbakku tak tanyai, terus Patme tak tanyai apa, kadang kan dia kan soalnya senengnya kan ngambil-ngambil gitu toh. Terus sampai mbakku tuh nyari di mana-mana, di kolong, di itu aku pun nyari nggak sampai sekarang pun nggak ketemu. Sekarang hilang. Nggak ketemu. Oh. Ya. Gimana? Ini so far menurut penilaianku tiga-tiganya klarifikasi loh. Ini nggak ada cerita baru loh. Ada. Ini cerita baru ini. Ya. Oh iya. Nah, ini gimana? Ini Apa kamu juga nilainya mengalami? berapa, naik setengah apa? Lah, Setelahnya naik setengah juga karena ada saksi. Jadi naik setengah juga. Tapi kalau aku dengar cerita ini pertama kali, maksudnya aku udah dengar cerita dari Riansi tapi langsung dari kamu, mungkin naiknya malah bisa naik 1. Salah berarti. Salah. Oh, iki barusan ngomong ikut-ikut nambah-nambah iki jadi Merusak. menurun nilai. Nilainya jadi turun. Baik. Gitu. Oke. Ya sudah, berarti ini sekarang cerita baru ya kalau Nah, ini cerita baru. Tolong yang detail segala macam. Nggak usah tergesa-gesa. Dan ini enggak usah ikut ngomong gitu. Iya. Ya. Jadi kan dulu aku sekolah kursus jahit tuh di Semarang. Adalah itu tuh dia kan gedungnya ada gedung lama sama gedung baru. Jadi waktu itu tuh kita aku kan ambilnya kelas malam tuh. Waktu itu tuh keadaan tuh kita kan biasa kan emang kalau kursus gitu paling kan cuma berenam sama gurunya 1. Jadi kita mejanya kayak gini nih, putih dijajar-jajar 3. Terus mendadak tuh hujan terus kan biasa toh itu kursus yang gedung lama tuh emang nggak bondo gitu loh, dia tuh nggak punya genset, jadi lampu mati. Posisi lampu mati itu kita kan nyalain senter habis itu masih tetap tuh bikin pola, terus masih tetap guyon-guyon, terus habis itu kan hujan deras, nanti nunggu sini sih wae bla bla bla. Itu posisi sih jam 7 malam gitu. Soalnya kan emang ambil kursus kan yang jam 6 sampai jam itu 1,5 jam gitu. Nah, habis itu mendadak tuh pada diem semua kayak serius gitu kan. Terus kan kalau yang gurune tuh waktu itu kan ada cowok tuh, tapi dia kan agak banci toh. Lah kukunya dia tuh jempolnya jentiknya gitu kan panjang toh. Seginian gitu loh. Jadi temanku itu si A gitulah. Jadi kak diginiin loh. Oh. Nah kan keri toh Terus dia untung marah. Cek, kamu ki sing genah yo. C itu maksudnya gurune cowok. Jadi kita jangkar gitu loh, nek ngomong kan manganu. Aku mosok mbok tusuk gini gitu. Hah? Ora yo, ngapain aku kurang kerjaan deh ngomong gitu. Kurang kerjaan ngono kayak kamu. Hah? Lah terus apa? Ndak tuh ya, lembo tuh ya. Lah kamu tadi piye kerasane? Hah? Lah mosok bukan kamu lah, sing kukune panjangan kamu tok sampai gitu. Jadi kita tuh ayel-ayelan mbek nganu terus kita nyalain lagu.
Lagu gereja. Nggak, lagu maksudnya biar nggak nganu kan. Kan terus kan masih mati lampu tuh, biar nggak takut kan. Terus dah tuh, terus mendadak tuh lagunya kayak mandek gitu loh. Terus kita langsung teriak, wah gitu semua. Terus wes ngumpul. Terus akhirnya kita nganu apa? Berdiri di pojokan gini tuh udah ngumpul kabeh, dadak garap kabeh. Terus nanti kita nganu aja yuk, pulang. Terus akhirnya kita pulang. Nyetelkan lagunya itu di handphone pakai. Iya, pakai HP. Tiba-tiba tek mati sih. Terus loh, kan terus langsung kita kan teriak gitu loh. Maksudnya kan lo sing mateni sapa gitu kan. Wong maksudnya habis itu kan wong tadi sing nunyuk tuh bukan siapa-siapa gitu loh. Tapi kan si C ini waktu ditunjuk ini misalnya C-nya si A. C-nya di mana posisinya? Jadi sebelahan gini loh. Oh iya berarti mungkin wae to si C ini tok to. Ya ada. Tapi enggak itu orang dia kan apa? Jadi dia kan guru kan. Jadi dia tuh kadang duduk di atas meja gini. Terus senengnya kan gini loh, apa? Dia nyender gini loh. Ya. Lah dia ngomong aku ki tanganku gini, dia ngomong gitu. Aku ki tanganku gini, dia ngomong ngono. Nah mungkin tuh ya aku maksudnya gituin kamu ki ngapain, dia ngomong ngono. Apalagi kan maksudnya posisi wong lampu mati kok sok ide banget gitu loh. Maksudnya kan temanku kan sampai jengkelnya kan lo kok sok ide banget apa gitu ke pinggang gitu. Guyon lah terus kan isek guyu-guyu tuh wes nyetel lagu benda serem apa piye gitu. Terus habis itu malah kuwi. Oke. Sosoknya katanya. Sosoknya lupa aku. Ada sosok tapi tidak ada sosok piye. Yang bilang siapa ya waktu itu? Kamu cerita kan ada sing bisa lihat apa itu? Aku tapi lupa. Oh iya. Enggak, dulu dia sempat cerita, cuman aku juga lupa detailnya. Dia tuh ada yang bisa lihat atau gimana gitu. Aku juga lupa. Oh, teman lesnya itu ada yang bisa lihat. Cuman yang punya cerita dia, jadi kan aku nggak inget bu. Ada lanjutannya. Lah itu. Lah piye itu? Aku ya ndak inget. Ini apa mungkin berusaha melupakan jadi dilupakan beneran gitu. Terlupa beneran. Soalnya dulu aku ingetnya deh ini pernah ngomong deh ada sosoknya nih pas di les-lesan itu. Aku juga cuman yang inget detail dia pasti jadi mungkin kayak nenek-nenek itu tuh kukurnya panjang gitu loh. Mungkin tapi ini mungkin ya seingatku sih. Wah lebih anti klimaks. Gitu aku berat iki kan gitu. Nilai berat iki. Berat iki. Kayak ini 2 soalnya nggak selesai. Lah kan selesainya kan pulang terus pulang. Pulang lah soalnya itu HP-nya mati dhewe kok. Ya 6,5 lah. Kita sama. Soalnya ngano. Mong dingine ketok iki dan gurunya juga kukunya panjang kan. Nah, kalau ternyata semua orang di situ enggak ada yang kukunya panjang, tiba-tiba dicek sama yang kukunya panjang lah akan lebih menyeramkan. Ada alibi. Nah, tapi kalau yang itu film. mati sendiri yo sinyal tiba-tiba hilang. Spotify ya bukan? belum zaman ya? Itu settingnya tahun berapa? 2010 2012. Iya, Oh, ya 675 wis nek. Oh, ngono pakai MP3 yo mati sih. Bukan Spotify, belum zaman 2012 YouTube enggak belum. Oh, iya. Ya itu, ya 6,75. Maaf loh, aku pedih loh. Wah, ini aku pedih loh. Nanti ada praharan, nanti saya enggak salahnya kamu. Kan? Lah menurutmu nilainya piro? Ayo. Ya 5 lah. Lagi lo parah Sableng, lo mending aku. Ya wis, berarti praharanya sama Sableng di rumah. Ada lagi? Ya samalah kamu ya 5 kalau cerita. Bangun. Kudune kamu sing di tengah apa? Apa? Ya enggak toh. Aku kan nganu di sini. Wingi sing Roma lho di sini. Oh, iya, aku duduk ini terus kok. Iya.
Oke, baiklah. Gitu ya. Ada cerita lagi enggak sih, Liv? Ada lagi Ada tambahan. mungkin dulu waktu masih kecil atau waktu belum kenal Sableng gitu. Kalau kecil paling itu sih. Kalau aku dulu kecil kan soalnya penakut banget tuh. Jadi sering mimpi terus apa? Oh, tindian ngono. Tapi kayak di Exoswan gitu ada apa? Kayak sosok gitu loh. Oh. Terus kadang nek misalnya ke apa? Kuburan gitu paling ndak seneng. Soalnya Walaupun pagi hari, siang hari. ya pas itu sih sore-sore soalnya. Soalnya ada putih-putih gitu. Mungkin ya Padme jadi mungkin waktu apa masih kecil loh, masih maksudnya 5 tahunan gitu. Jadi mungkin kan Padme ya mungkin habis itu hilang juga. Iya. Enggak dihilangi kalau anakku. Enggak koyok Nathan kan. Aku ya ndak dihilangi. Cuma habis itu kan hilang dewe. Cuma kan masih inget, jadi makanya penakut banget. Cuma kan kalau papa mamaku memang bukan sing tipe apa percaya gituan loh, jadi skeptis. Jadi halah ndak ada gitu. Tapi takut. Tapi takut. Tapi takut. Enggak tahu ding. Enggak tahu enggak. Oh, Enggak, rawani gue ya, mertua rawani gue. Iya. Enggak, si Olive ini sebenarnya jadi enggak takut tuh bukan alasannya bukan karena setelah aku buat podcast ini, Bu. Karena cerita anti klimak kan katanya dia ceritanya seperti itu. Sebenarnya bukan itu. Sebenarnya karena apa? Kita kan ikut organisasi gereja gitu lah. Ya, kategorial gitu lah. Jadi apa Kak lebih dalam kalau ternyata baru tahu Kak apa kalau kita pegangan sama Tuhan kuat itu kayak dijagai banget. Jadi kayak kemarin itu yang waktu apa tidur itu yang apa habis nonton itu kan aku kan kerasa panas tuh, kerasa ada apa? Kerasa digangguin. Cuma kayak aku merasa aman. Jadi kayak kalau dulu kan takut banget tuh. Oh, nek saiki lebih ke jengkel toh. Apa sih kok ngono? Tenang. Ya gak jengkel sih, tenang. Jadi lebih kayak tenang. Yesus, aku jagai aku gitu toh. Tapi kan kayak jengkelnya tuh mungkin kayak keganggu kok panas banget gitu loh. Tapi habis itu kayak langsung nyebut Yesus. Terus langsung kayak ditolong ini. Oke, baiklah, sudah sih. Ya kan? Itu aja. Anda berarti asal berpegang teguh pada Tuhan. Ya. Tebal imannya. Sekarang malah Padme yang penakut banget. Oh iya, sekarang soalnya itu apa? Tiap ngano kan disetelin podcastan. Nanti dia langsung teriak-teriak. Dia nggak mau denger kita, Po. Jadi tiap aku nyetel openingnya itu aja langsung pakai headset, Emang. Jadi nggak mau. Jadi sekarang kalau ke WC takut gak ke mau, apa takut. Gara-gara papai berarti ya. Wah. Enggak sih. Tapi memang jadi takut banget. Nggak tahu. Dia udah nggak penakut sekarang. Tapi malah anakku yang penakut. Dulu waktu hamil aja aku nonton Conjuring berani itu. Tapi habis anaknya lahir tuh nggak berani lagi. Oke. Ya. Baiklah, sudah sih. Oke. Ya kan. Nanti kalau ada cerita baru lagi boleh, intinya kan sekarang udah enggak takut ya. Iya, kan? Bener. Aku sih enggak pernah takut kalau sip. Pada saat aku dekat atau jauh dari Tuhan tidak pernah takut. Jangan dibikin takut tapi ya. Ya udah gitu aja ya. Ya, oke. Pamitan ya. Ya, oke. Ingat seperti biasa kalau mau kirim cerita horor bisa lewat DM Instagram di @horror_des. S-nya 3. Foto boleh, cerita boleh, audio pun boleh, video boleh, apalagi Bu. Lukisan ya, kalau boleh. ada benda-benda atau jangan benda-benda, artifak-artifak jangan bisa menguatkan. Ora maksudnya di foto benda. Oh iya, bukan terus digowo mrene. Nggo jenglot. Iya, maksudnya kalau ada hal-hal yang bisa memperkuat ini beneran terjadi atau tidak, itu akan bisa memboost nilai Anda. Kalau nilainya tinggi nanti dapat hadiah dari Sableng. Itu toh apa gitu? Dolananmu itu. Hadiahnya jenglot itu. Ya udah baik di situ begitu saja ya. Saya Popo.
Saya Sableng. Saya Olive. Ya, sampai jumpa. Di episode berikutnya horor deh.